Pemirsa, meski tidak menyaksikan secara langsung, agenda nonton bareng menjadi salah satu opsi untuk melihat penampilan skuad Garuda melawan Jepang. Bagi mereka, kemeriahan di lokasi nonton bareng sudah ada rekan kami Andromeda Arizal dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan juga Devi Syafira dari Gedung Kementerian Pemuda Olahraga di Jakarta. Kita ke rekan Andro terlebih dahulu. Andro, bagaimanakah kemeriahan di Stadion Utama GBK? Ya, Zilvia dan juga pemirsa, sepertinya para supporter timnas Indonesia ini sangat tegang, terutama di 15 menit di awal. Baru saja tadi di menit ke-14 kami lihat raut muka dari para supporter timnas Indonesia ini berubah begitu, karena skor maksud kami berubah dari menjadi 1-0 gitu. Di menit ke-14 Kamada dari timnas Jepang sendiri berhasil membobol gawang dari timnas Indonesia, yaitu Emil Audero sendiri. Ini kalau kami melihat dari layar begitu, umpan silang kemudian juga disundul oleh Kamada. Dan memang kalau kita melihat sendiri begitu ya, kalau dari pertandingan di hari ini begitu, ini digelar di Sweetie Football Stadium Osaka, dan saat ini memang untuk di Stadion Utama Gelora Bung Karno sendiri ini menyediakan ada 5 layar besar, baik itu di Ring Road Official Garuda Store, kemudian juga di GBK, Plaza Utara GBK. Dan kalau kita melihat sendiri bagaimana suasana saat ini, memang ini ribuan masyarakat, ribuan pasang mata ini melihat siaran secara langsung antara Jepang dan Indonesia. Dan kalau kami melihat sendiri, memang walaupun saat ini status dari timnas Indonesia ini sudah aman untuk berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 12 poin dari 9 pertandingan, dan juga dapat dipastikan lolos di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Di pertandingan malam hari ini memang Patrick Kluivert juga ini cukup untuk menunjukkan bagaimana kemampuan dari timnas Indonesia, dan supporter di sini juga berharap bahwa Indonesia dapat menang dan juga dapat meraih poin penuh. Dan kalau kita lihat begitu, Zilvia dan juga pemirsa, kalau dilihat dari ranking FIFA sendiri begitu, setelah Jepang kalah kemarin dari Australia 0-1, ini membuat turun 2 peringkat begitu menjadi 17. Dan ketika kemarin setelah Indonesia menang 0-1 naik jadi peringkat ke-6 menjadi ke-17. Zilvia, baru saja sekitar 1 menit yang lalu ini Jepang berhasil juga menambahkan golnya menjadi 2-0. Kami harapkan bahwa timnas Indonesia ini masih terus bisa untuk membalikan keadaan, karena di menit waktu berjalan normal baru 19 menit ini gol antara Jepang dan Indonesia ini berubah, yang semula 1-0 ini menjadi 2-0. Dan kalau kami lihat juga memang untuk di layar, memang gol pertama kemudian juga dengan gol kedua ini hampir mirip begitu, datang dari arah kiri begitu. Dan kami harapkan juga memang Indonesia ini bisa membalikan keadaan, karena sesuai dari waktu normal sendiri ini masih ada 70 menit tersisa dari pertandingan antara Indonesia lawan Jepang. Zilvia. Oke, dari Andro kita beralih ke Devi. Devi, setelah skor sekarang sudah 2-0 ya untuk Jepang, bagaimana respons atau suasana yang tergambar dari Gedung Kemenpora? Ya, Zilvia dan juga pemirsa, situasi di Kemenpora pada saat nobar ataupun nonton bareng pertandingan Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia di round ketiga ini terlihat ya, mereka ini sudah standby sejak sore tadi, dan terlihat tadi sudah unggul dari Jepang 2-0. Jadi kayak mereka ini ada rasa kekecewaannya sedikit begitu ya, karena Jepang sudah unggul 2-0. Tetapi meskipun kecewa, mereka tetap optimis jika nanti Indonesia dapat melawan Jepang begitu ya, ataupun nanti Indonesia dapat mengegolkan begitu. Nah, untuk situasinya memang terlihat di sini di Kemenpora sudah disediakan banyak beanbag untuk mereka menonton dengan santai. Kemudian juga di sini disediakan makanan-makanan yang nanti dapat dinikmati secara gratis pada saat selesai babak pertama. Dan kita juga akan bertanya nih kepada supporter, meskipun sedang fokus untuk menonton pertandingan, tapi kita akan tanyakan, Mas, gimana nih melihat skor Indonesia sudah dikalahkan Jepang 2-0 ya di pertandingan babak pertama ini. Nah, ini responnya gimana nih? Sepertinya pemain belakang sangat kacau sih, karena pergerakan Kubo sangat berpengalaman. Di La Liga juga dia pernah mengalahkan Barca kemarin-kemarin.
Ya, jadi susah sih emang kalau dari pertahanan disiplin, permainan juga sangat disiplin dan sangat. Tadi sebelumnya namanya siapa nih Mas siapa? Mas Ikram. Mas Wildan. Mas Budi. Ya, Wildan. Ya. Oke, kalau dari Mas tadi kan ini sudah ada rasa kekecewaan. Kalau dari Mas Wildan sendiri gimana? Kalau untuk saya sih, kalau lawan Jepang itu emang sangat sulit ya. Apalagi waktu kemarin kita kalah kan di kandang sendiri 4-0 waktu di GBK. Ini masih babak pertama sih ya. Semoga aja babak kedua bisa comeback lah. Bisa menang. Iya. Seri aja udah alhamdulillah sih sebenarnya. Nah, ini kan udah 2-0 ya Jepang. Nah, prediksi skornya berapa untuk Indonesia? Saya sih berharap sih Indonesia bisa menyamakan dulu ya untuk babak pertama ini. Lalu kalau bisa sih ya bersyukur sih bisa 3-2 lah biar 3 poin. Iya, 3-2 kembali comeback di babak keduanya. Oke, kalau dari Mas Ikram? Realistisnya sih kalau draw udah bagus sih. Kalau comeback apa lagi? Harapannya 3-2 untuk Indonesia. Ya. Tapi sebenarnya kan ini tidak menentukan kelolosan ya, karena kita sudah pasti lolos di round keempat dan juga Jepang sudah pasti lolos di Piala Dunia ya. Nah ini gimana melihatnya? Fokusnya untuk ranking FIFA atau seperti apa? Kalau untuk ranking sih ya udah lebih baik sih ya sebenarnya untuk timnas tersebut. Dan lebih berharap sih semoga timnas kita bisa konsisten aja sih. Iya, bisa ngambil pelajaran dari match-match sebelumnya gitu sih. Biar lebih konsisten lagi aja. Kalau dari Mas Ikram? Kalau untuk progresnya sih udah bagus ya. Tapi untuk melawan Jepang memang sangat susah ya untuk mencuri poin dari Jepang. Apalagi Jepang udah bisa mengalahkan Jerman juga 4-0. Dan tidak terlalu berpengaruh lah. Jadi ini tetap optimis Indonesia dapat menjemput Jepang Ya, gitu ya? semoga bisa comeback di babak kedua sih. Semoga bisa comeback. Ya itu Zilvia, jadi para supporter ini masih optimis ya kalau Indonesia ini dapat menjemput Jepang begitu ya. Jadi skornya tidak hanya 2-0. Nah terlihat juga di belakang saya ada Wamenpora dari Taufik Hidayat. Pak Taufik, sedikit Pak prediksi skor Pak. Sedikit Pak, ini kan kita sudah tertinggal ya Pak 2-0. Nah kalau dari Pak Taufik gimana? Ya waktu masih panjang. Masih panjang. Ya. Tapi optimis Pak Indonesia dapat mengalahkan Jepang. Ya masih lihat waktunya lah. Masih lihat waktunya. Masih belum. Kalau dari Pak Taufik ini berapa prediksi skornya Pak? Sekarang udah 2-0. Ya kalau untuk Indonesia berarti. Maunya draw aja lah. Jangan 2-0. Jangan 2-0. Iya. Draw aja, dua sama aja. 2-0. Iya. Kalau bisa kan menang. Jadi bisa unggul nih. Hah? Indonesia bisa optimis. Ya. Unggul gitu ya. Harus optimis lah. Harus optimis. Iya. Oke, ya. Ya. Terima kasih Pak Taufik. Selamat menikmati. Nah, jadi pemirsa memang ini kita sudah tertinggal 2-0, tapi ini masih belum selesai di babak pertama. Nah, kita akan masih menunggu dan para supporter ini masih optimis jika Indonesia bisa unggul atas Jepang paling tidak ataupun imbang ini juga bisa, meskipun dalam pertandingan ini tidak menentukan kelolosan karena seperti kita ketahui Jepang ini sudah otomatis lolos di Piala Dunia, sementara untuk Indonesia ini sudah pasti lolos di round keempat kualifikasi Piala Dunia. Tentunya kita masih akan lihat nanti di babak selanjutnya apakah Indonesia bisa unggul atas Jepang. Sementara demikian, Zilvia kembali ke Anda di studio. Devi Syafira melaporkan langsung dari Gedung Kemenpora dan sebelumnya Andromeda Arizal dari Stadion Utama GBK. Terima kasih rekan-rekan.